Aku menikah karena cinta. Tapi setelah menikah, aku justru diperlakukan seperti pembantu di rumah mertuaku sendiri. 5 tahun aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan melayani adik-adik iparku. Semua aku lakukan demi mempertahankan rumah tangga. Sampai suatu malam, suamiku yang selama ini dia melihat penderitaanku tiba-tiba berlutut sambil menangis di kakiku. Dan saat itulah semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian diperlakukan seperti pembantu oleh keluarga pasangan selama bertahun-tahun, apakah kalian akan tetap bertahan? Atau memilih pergi? Aku menikah dengan pria yang kucintai. Namaku Naila. Kalau ada yang bertanya apa penyesalan terbesar dalam hidupku, jawabanku mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Bukan karena aku miskin. Bukan karena aku pernah hidup susah. Tapi karena aku terlalu percaya bahwa cinta saja cukup untuk membuat sebuah pernikahan bahagia. Dan aku baru sadar betapa salahnya aku. Setelah semuanya terlambat. Aku mengenal Arman saat bekerja di sebuah toko pakaian di kota. Saat itu aku baru berusia 23 tahun. Aku anak seorang penjual sayur keliling. Sedangkan Arman bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Kami sama-sama bukan orang kaya. Tapi Arman selalu membuatku merasa istimewa. Dia laki-laki yang sopan, rajin, dan sangat perhatian. Saat aku sakit, dia datang membawa bubur. Saat aku sedih, dia selalu punya cara membuatku tersenyum. Bahkan ketika aku pulang malam karena lembur, dia rela menunggu di depan gang hanya untuk memastikan aku sampai rumah dengan selamat. Kamu gak capek nungguin aku terus? Aku pernah bertanya sambil tertawa. Arman hanya tersenyum. Kalau buat kamu, gak. Saat itu, hatiku benar-benar luluh. Hubungan kami berjalan hampir 3 tahun. Selama 3 tahun itu, aku tidak pernah melihat sisi buruk Arman. Atau mungkin, aku terlalu jatuh cinta sampai tidak mau melihatnya. Ketika Arman melamarku, aku menangis bahagia. Ibuku juga ikut menangis. Karena beliau tahu, aku benar-benar mencintai laki-laki itu. Naila yakin sama dia? Ibu sempat bertanya malam sebelum lamaran. Aku langsung mengangguk mantap. Sangat yakin, Bu. Dan ya Allah, kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin aku akan lebih banyak bertanya sebelum menjawab. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak mewah, tidak megah, tapi penuh kebahagiaan. Aku masih ingat bagaimana tangan Arman bergetar saat mengucapkan akad. Dan saat semuanya selesai, dia langsung menggenggam tanganku erat. Kita mulai hidup baru ya. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Iya. Saat itu aku benar-benar percaya. Aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah menikah, Arman mengajakku bicara serius. Naila. Suaranya terdengar ragu. Ada yang mau aku omongin. Aku langsung menatapnya. Apa? Dia menarik napas panjang. Kita tinggal di rumah mama dulu ya? Aku langsung terdiam. Sebenarnya aku sempat kaget. Karena selama pacaran, kami sering membahas tentang tinggal mandiri setelah menikah. Walaupun rumah kontrakan kecil, walaupun sederhana, aku tidak masalah. Asal hidup bersama suamiku. Tapi cuma sementara. Arman buru-buru menjelaskan.
Sampai kita cukup uang buat ngontrak sendiri. Aku melihat wajahnya yang penuh harap. Dan akhirnya aku mengangguk. Baiklah. Saat itu aku berpikir, tidak ada yang salah tinggal bersama mertua untuk sementara. Aku benar-benar polos. Hari pertama masuk ke rumah mertua, aku datang dengan hati penuh semangat. Aku membawa beberapa kue untuk keluarga Arman dan berusaha memberikan kesan terbaik. Ibu mertuaku menyambutku dengan senyum tipis. Tidak terlalu hangat, tapi juga tidak kasar. Aku menganggap itu wajar, karena mungkin beliau masih menyesuaikan diri. Akhirnya jadi juga menantu saya. Beliau berkata sambil melihatku dari atas sampai bawah. Aku hanya tersenyum sopan. Iya, Bu. Di rumah itu tinggal 5 orang. Ibu mertua, 2 adik Arman, dan sekarang aku. Rumahnya cukup besar. Tapi entah kenapa, aku langsung merasa tidak nyaman. Seolah aku sedang memasuki tempat yang bukan milikku. Hari-hari pertama berjalan biasa. Aku membantu memasak, membantu mencuci piring, membantu membersihkan rumah. Semua kulakukan dengan senang hati, karena aku ingin menjadi menantu yang baik. Sampai suatu pagi, aku bangun lebih siang sekitar 30 menit dari biasanya karena kelelahan setelah membereskan rumah semalaman. Saat keluar kamar, aku melihat ibu mertua sudah duduk di ruang makan. Wajahnya terlihat tidak senang. Baru bangun. Suaranya dingin. Aku langsung merasa bersalah. Maaf, Bu. Beliau menghela napas panjang, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk membuat dadaku berdebar. Dulu sebelum menikah, Arman gak pernah telat sarapan. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh dari cara beliau memandangku. Dan aku belum tahu, kalimat sederhana pagi itu hanyalah awal dari 5 tahun penderitaan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku mulai diperlakukan seperti orang asing. Awalnya aku masih berpikir positif. Kalimat ibu mertuaku pagi itu mungkin hanya teguran biasa. Mungkin beliau memang terbiasa semuanya berjalan tepat waktu. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku terus mencoba meyakinkan diriku sendiri. Karena saat itu, aku masih ingin menjadi menantu yang baik. Hari-hari berikutnya aku berusaha lebih rajin. Aku bangun lebih pagi. Jam 4 subuh aku sudah berada di dapur. Menyiapkan sarapan. Merebus air. Menyapu halaman. Aku ingin menunjukkan kalau aku benar-benar menghormati keluarga suamiku. Saat melihatku sibuk di dapur, Arman sempat tersenyum. Kamu gak usah capek-capek begitu. Aku tersenyum kecil. Gak apa-apa. Aku cuma pengen bantu. Dan memang saat itu aku melakukannya dengan tulus. Tanpa paksaan. Tanpa berharap balasan apapun. Tapi perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Semua bantuan yang kulakukan lama-lama berubah menjadi kewajiban. Awalnya aku hanya membantu memasak. Lalu aku mulai diminta mencuci piring. Setelah itu mencuci pakaian seluruh penghuni rumah. Kemudian menyetrika. Membersihkan kamar. Mengepel. Menyapu halaman. Dan tanpa sadar, semua pekerjaan rumah kini berada di tanganku. Yang membuatku heran, 2 adik iparku hampir tidak pernah membantu. Yang satu masih kuliah, yang satu lagi sudah bekerja. Tapi setiap pulang, mereka hanya makan, tidur, lalu pergi lagi. Suatu hari aku memberanikan diri bertanya pada Arman, Mas, kok aku yang ngerjain semuanya ya? Arman terlihat sedikit tidak nyaman, lalu menjawab pelan, ya udah sabar aja. Mama memang begitu. Jawaban itu membuatku diam, karena aku berharap suamiku memahami perasaanku, bukan sekadar menyuruhku sabar.
Semakin lama, aku semakin merasa seperti orang yang bekerja di rumah itu, bukan anggota keluarga. Pernah suatu siang aku sedang makan siang sendirian di dapur. Karena semua orang sudah makan lebih dulu. Tiba-tiba ibu mertuaku masuk. Beliau melihat lauk di piringku. Lalu berkata, "Itu ayam terakhir ya?" Aku langsung mengangguk. "Iya, Bu." Beliau menghela napas. "Lain kali sisain buat adik-adiknya Arman." Tanganku langsung berhenti bergerak. Padahal ayam itu diberikan oleh Arman untukku. Tapi aku tetap hanya menjawab pelan, "Maaf, Bu." Malamnya aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena ayam itu, tapi karena aku mulai merasa tidak punya tempat di rumah itu. Yang lebih menyakitkan, Arman tidak pernah benar-benar melihatnya. Atau mungkin, dia memilih tidak melihat. Suatu malam aku mencoba bercerita lagi. "Mas, aku capek." Arman yang sedang bermain ponsel hanya menjawab, "Semua orang juga capek." Dadaku langsung terasa sesak. Karena itu bukan jawaban yang kubutuhkan. Aku hanya ingin didengarkan. Aku ngerasa kayak pembantu. Suaraku mulai bergetar. Arman langsung menoleh. "Jangan ngomong begitu." Tapi emang begitu rasanya. Suasana kamar langsung sunyi. Beberapa detik kemudian, Arman malah berkata sesuatu yang membuat hatiku semakin sakit. Namanya juga numpang tinggal di rumah orang tua. Aku langsung membeku. Numpang tinggal. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Padahal aku juga ikut membantu membayar kebutuhan rumah. Aku bekerja menjahit dari rumah untuk menambah penghasilan. Aku membeli kebutuhan dapur. Aku membantu membayar listrik. Tapi tetap saja, aku dianggap hanya menumpang. Hari-hari berikutnya keadaan semakin tidak nyaman. Ibu mertuaku mulai sering mengkritik apapun yang kulakukan. Kalau masak terlalu asin, salah. Kalau kurang asin, salah. Kalau menyapu terlalu lama, salah. Kalau terlalu cepat, juga salah. Aduh Naila. Beliau sering berkata sambil menggeleng, "Kamu ini kerja kok lambat banget." Padahal sejak pagi aku belum berhenti bergerak. Aku terus bertahan. Terus diam. Terus mengalah. Karena aku masih percaya, kalau aku cukup sabar, suatu hari nanti mereka akan menerimaku. Aku belum tahu bahwa kesabaranku justru akan membuat mereka semakin berani memperlakukanku semena-mena. Dan suatu pagi, sebuah kejadian kecil membuatku sadar bahwa di rumah itu, aku bukan dianggap menantu. Aku dianggap pelayan. Pagi jam 4 aku sudah bekerja. Sejak tinggal di rumah mertua, hidupku perlahan berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Setiap hari terasa sama. Bangun saat orang lain masih terlelap. Tidur saat tubuh sudah hampir tidak sanggup berdiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang menganggap semua itu sebagai pengorbanan. Jam 4 pagi. Itu jam wajibku bangun setiap hari. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah berada di dapur. Merebus air, memasak nasi, menyiapkan sarapan. Kadang sambil menahan kantuk, kadang sambil menahan pusing. Tapi aku tetap melakukannya, karena aku tidak ingin mendengar omelan ibu mertuaku. Suatu pagi aku terlambat bangun 15 menit. Hanya 15 menit. Karena malam sebelumnya aku menjahit pesanan sampai hampir jam 1 dini hari. Saat keluar kamar, aku langsung melihat ibu mertuaku berdiri di dapur dengan wajah masam. Wah! Beliau menyilangkan tangan di dada. Akhirnya bangun juga. Dadaku langsung tidak enak. "Maaf, Bu." Aku buru-buru mengambil celemek. Tapi beliau sudah lebih dulu berbicara. "Dulu sebelum ada kamu, rumah ini gak pernah berantakan." Aku langsung diam.
Karena apapun yang kujelaskan pasti akan dianggap membela diri. Dan memang benar. Di rumah itu, aku selalu salah. Setelah sarapan selesai, pekerjaanku belum berakhir. Aku harus mencuci pakaian. Bukan cuma pakaian aku dan Arman, tapi pakaian semua penghuni rumah. Ibu mertua, 2 adik ipar, suamiku, semuanya. Tumpukan pakaian sering memenuhi 2 ember besar. Aku mencuci sambil jongkok berjam-jam. Tanganku mulai kasar. Kulit jariku sering mengelupas karena deterjen. Tapi tidak ada yang peduli. Yang membuatku sedih, adik iparku sering hanya melempar pakaian kotor begitu saja. Tanpa rasa sungkan. Tanpa rasa terima kasih. Nailah. Teriakan ibu mertuaku terdengar dari dalam rumah. Iya bu. Cepat setrika baju adiknya Arman. Nanti dia telat kerja. Aku langsung meninggalkan cucian yang belum selesai. Lalu berlari masuk. Kadang aku merasa seperti sedang bekerja di rumah majikan. Bukan tinggal bersama keluarga. Yang lebih menyakitkan, aku masih harus bekerja menjahit dari rumah untuk membantu ekonomi. Karena gaji Arman sering habis membantu kebutuhan keluarganya. Jadi setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku masih duduk berjam-jam di depan mesin jahit. Mata perih. Punggung sakit, tangan pegal, tapi aku tetap menjahit. Karena kalau tidak, kami tidak punya tabungan sama sekali. Suatu siang tubuhku mulai tidak kuat. Kepalaku terasa berat, badanku menggigil, dan pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan dapur. Sampai akhirnya, gelas yang sedang kupegang jatuh dari tanganku. Prang! Suara pecahan kaca membuat semua orang keluar dari kamar. Ibu mertuaku langsung mendekat. Tapi bukan untuk bertanya apakah aku baik-baik saja. Beliau malah menatap pecahan gelas itu dengan kesal. Aduh. Itu gelas baru. Dadaku langsung sesak. Karena bahkan saat aku hampir pingsan, yang beliau pikirkan adalah gelas. Bukan aku. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku goyah. Dan beberapa detik kemudian, aku benar-benar jatuh terduduk di lantai. Nailah. Arman akhirnya berlari mendekat. Untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang terlihat panik melihat keadaanku. Tangannya menyentuh dahiku, dan wajahnya langsung berubah. Kamu demam. Aku tersenyum lemah. Gak apa-apa. Tapi sebelum Arman sempat membantuku berdiri, ibu mertuaku kembali berbicara. Demam sedikit aja lebay. Air mataku langsung menggenang. Karena aku benar-benar tidak menyangka seseorang bisa begitu dingin. Malamnya aku berbaring dengan tubuh panas. Tapi tidak bisa tidur. Karena dari ruang tengah, aku mendengar suara ibu mertuaku sedang berbicara dengan salah satu iparku. Dari awal mama gak setuju Arman nikah sama dia. Jantungku langsung berdebar. Aku menahan napas. Berusaha mendengar lebih jelas. Kenapa bu? Tanya adik iparku. Dan jawaban ibu mertuaku malam itu membuat air mataku jatuh tanpa suara. Karena dia gak pantas jadi istri Arman. Tubuhku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar apa yang sebenarnya beliau pikirkan tentang diriku. Suamiku melihat semuanya, tapi memilih diam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tubuhku masih demam. Kepalaku terasa berat. Tapi yang lebih sakit dari semua itu adalah kalimat ibu mertuaku yang terus terngiang di kepalaku. Dia gak pantas jadi istri Arman. Kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris hatiku. Pelan-pelan, tanpa henti, aku berbaring menghadap dinding. Air mataku terus mengalir membasahi bantal. Berusaha tidak mengeluarkan suara. Karena aku tidak ingin Arman tahu aku menangis.
Atau mungkin aku takut mendengar pembelaannya untuk ibunya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Arman masuk sambil membawa segelas air hangat dan obat. "Kamu minum dulu." Aku duduk pelan, lalu menerima obat itu. "Terima kasih," jawabku pelan. Arman duduk di sampingku. Tangannya sempat menyentuh dahiku. "Kamu masih panas." Aku hanya mengangguk. Suasana hening cukup lama. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Mas HM, apa Mama memang gak suka sama aku?" Wajah Arman langsung berubah. Dia terlihat kaget. Seolah tidak menyangka aku akan menanyakan itu. "Kok ngomong begitu?" Aku tersenyum pahit. Karena aku tahu dia sedang menghindari pertanyaan. "Jawab aja." Suasana kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, Arman menghela napas panjang. Namanya juga orang tua. Dadaku langsung sesak. Lagi-lagi jawaban itu. Lagi-lagi alasan itu. "Mas." Air mataku mulai jatuh. Aku tiap hari kerja dari pagi sampai malam. Aku ngurus semua rumah ini. Aku bahkan jarang istirahat. Suaraku mulai bergetar. Tapi kenapa aku masih dianggap gak pantas? Arman menunduk. Tidak menjawab. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. "Mas lihat semuanya kan?" Tangisku mulai pecah. Mas lihat aku dicuekin. Mas lihat aku disuruh ini itu. Mas lihat aku sakit tadi. Napas aku mulai memburu. Tapi kenapa Mas selalu diam? Arman memejamkan mata. Lalu berkata pelan, "Aku gak mau bikin suasana rumah makin ribut." Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil sambil menangis. Karena akhirnya aku mengerti. Selama ini, bukan karena Arman tidak tahu, bukan karena Arman tidak melihat, tapi karena Arman memilih diam. Dan pilihan diam itu membuat aku harus menanggung semuanya sendirian. Malam itu aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya memalingkan wajah. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sangat sendirian. Padahal suamiku duduk tepat di sampingku. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Justru semakin berat. Ibu mertuaku mulai semakin berani. Karena beliau tahu, tidak akan ada yang membelaku. Suatu pagi saat sarapan, aku tidak sengaja menjatuhkan sendok. Ting! Suara kecil itu langsung membuat ibu mertuaku mendecak. Kerjaan sederhana aja gak becus. Aku langsung menunduk. Padahal semua orang di meja mendengarnya. Termasuk Arman. Aku sempat menoleh ke arahnya. Berharap. Mungkin kali ini dia akan bicara. Mungkin kali ini dia akan membelaku. Tapi tidak. Arman tetap makan. Tetap diam. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, ada sesuatu yang perlahan patah di dalam diriku. Karena aku mulai sadar, aku tidak hanya berhadapan dengan mertua yang tidak menyukaiku. Aku juga hidup bersama suami yang terlalu takut membela istrinya sendiri. Malamnya aku menangis sendirian di dapur. Aku sedang mencuci piring. Semua orang sudah tidur. Lampu dapur redup. Rumah sunyi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah menikah, aku bertanya pada diriku sendiri, kalau hidupku akan seperti ini terus, apa aku masih sanggup bertahan? Tapi aku belum tahu bahwa ujian yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Karena beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi pada tubuhku. Dan kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan. Namun justru menjadi awal penderitaan yang lebih besar lagi. Aku hamil. Tapi mereka tetap memaksaku bekerja. Beberapa minggu setelah malam aku menangis sendirian di dapur, aku mulai merasa tubuhku berbeda.
Aku sering mual, cepat lelah, dan beberapa kali hampir muntah saat mencium bau masakan. Awalnya aku mengira hanya masuk angin biasa, karena selama ini tubuhku memang sering kelelahan. Tapi suatu pagi, saat sedang mencuci pakaian di belakang rumah, tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Perutku terasa tidak nyaman, dan aku langsung muntah di dekat tempat cucian. Naila. Suara ibu mertuaku terdengar dari dalam rumah. Aku buru-buru membersihkan mulut. Iya, Bu. Ngapain lama banget? Dadaku langsung sesak, karena bahkan saat tubuhku tidak kuat, aku tetap harus menjawab seperti tidak terjadi apa-apa. Malamnya Arman melihat aku beberapa kali muntah. Wajahnya mulai khawatir. Kamu kenapa? Aku menggeleng pelan. Gak tahu. Besok kita ke bidan. Katanya tegas. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit diperhatikan. Keesokan harinya kami pergi ke bidan. Tanganku dingin selama perjalanan. Jantungku berdebar. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya, bidan tersenyum sambil melihat hasil pemeriksaan. Selamat ya. Kamu hamil. Air mataku langsung jatuh. Aku menoleh ke arah Arman. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku melihat senyum paling tulus di wajahnya. Serius, Bu? Tanya Arman sambil tertawa kecil. Bidan mengangguk. Iya. Kurang lebih usia kandungan 6 minggu. Aku langsung menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Sangat bahagia. Karena akhirnya, ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhku. Di perjalanan pulang, aku terus memegang perutku. Masih tidak percaya. Sedangkan Arman sesekali tersenyum sendiri. Kita bakal jadi orang tua. Aku mengangguk sambil menangis lagi. Saat sampai rumah, aku pikir semua orang akan ikut bahagia. Aku pikir, mungkin kehadiran cucu pertama akan membuat ibu mertuaku lebih lembut padaku. Tapi ternyata aku salah. Ibu. Kata Arman semangat. Naila hamil. Ibu mertuaku yang sedang menonton televisi hanya menoleh sebentar. Lalu, aku langsung terdiam. Hamil, Bu. Arman mengulang. Beliau hanya mengangguk. Oh. Lalu kembali menonton televisi. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Tidak ada apa-apa. Dadaku langsung terasa berat. Tapi aku masih berusaha berpikir baik. Mungkin beliau hanya kaget. Mungkin nanti akan berubah. Namun kenyataan justru semakin pahit. Seminggu setelah mengetahui aku hamil, pekerjaanku tidak berkurang sedikit pun. Malah bertambah. Naila, jemur pakaian. Naila, pel lantai. Naila, bersihkan gudang. Naila, cuci karpet. Aku menjalankan semuanya sambil menahan mual. Kadang harus berhenti beberapa kali karena muntah. Tapi tidak ada yang peduli. Suatu pagi, aku sedang mengangkat ember cucian yang sangat berat. Tiba-tiba Arman melihatku. Dia langsung mendekat. Jangan angkat yang berat. Belum sempat aku menjawab. Ibu mertuaku sudah lebih dulu berbicara. Hamil doang. Bukan sakit. Tubuhku langsung membeku. Arman terlihat tidak nyaman. Tapi seperti biasa, dia memilih diam. Lagi, malamnya aku menangis di kamar. Aku capek, Mas. Suaraku bergetar. Aku takut sama bayi kita. Arman memelukku. Tapi pelukan itu tidak cukup menghilangkan ketakutanku. Karena besok pagi, aku tetap harus bangun jam 4 dan bekerja seperti biasa. Hari demi hari berlalu. Tubuhku semakin lemah.
Kandunganku semakin besar. Tapi beban pekerjaanku tetap sama. Sampai suatu siang, saat sedang mengepel lantai ruang tamu, perutku tiba-tiba terasa nyeri. Sangat nyeri. Aku berhenti bergerak. Tanganku langsung memegang perut. Napasaku memburu. Dan detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada bercak darah di lantai. Tubuhku langsung gemetar. Air mataku jatuh saat itu juga. Karena aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan kandunganku. Dan yang paling membuatku takut, saat itu aku sendirian di rumah. Aku mengalami pendarahan, tapi mereka masih memikirkan pekerjaan rumah. Saat melihat bercak darah itu, tubuhku langsung gemetar. Tanganku dingin. Napasaku terasa sesak. Dan yang ada di pikiranku saat itu cuma satu. Bayiku. Ya Allah. Aku langsung terduduk di lantai. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Perutku masih terasa nyeri. Dan rasa takut mulai memenuhi seluruh tubuhku. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar. Lalu menelepon Arman. Sekali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih tidak diangkat. Aku mulai panik. Karena saat itu aku benar-benar sendirian di rumah. Ibu mertuaku sedang menghadiri arisan. Sedangkan kedua iparku belum pulang. Akhirnya di panggilan ketiga, Arman mengangkat telepon. Halo. Suaranya terdengar sibuk. Mas. Tangisku langsung pecah. Aku keluar darah. Di seberang sana langsung sunyi. Apa? Suara Arman berubah panik. Aku pulang sekarang. Setelah telepon ditutup, aku hanya bisa duduk di lantai sambil menangis. Perutku terus terasa tidak nyaman. Dan setiap detik terasa sangat lama. Sekitar 30 menit kemudian, Arman akhirnya pulang. Wajahnya pucat. Dia langsung berlari menghampiriku. Nailah. Tangannya gemetar saat melihat bercak darah di lantai. Ayo ke bidan sekarang. Aku mengangguk sambil menangis. Dan tepat saat kami hendak keluar rumah, pintu depan terbuka. Ibu mertuaku pulang. Ada apa? Beliau terlihat heran melihat kepanikan kami. Naila pendarahan. Jawab Arman cepat. Kami mau ke bidan. Aku berharap beliau akan khawatir. Setidaknya bertanya keadaanku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuatku membeku. Cuma bercak sedikit kan. Aku langsung menatap beliau. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Iya Bu, tapi... Belum selesai Arman bicara. Beliau memotong. Sebelum pergi, cucian di belakang belum dijemur. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Arman terlihat terkejut. Bu. Suara Arman terdengar pelan. Tapi Naila harus diperiksa dulu. Ibu mertuaku mendecak kesal. Lagian dari tadi ngapain aja? Cucian segunung begitu dibiarkan. Dadaku langsung sesak. Air mata kembali jatuh. Karena saat aku sedang takut kehilangan anakku, yang beliau pikirkan justru cucian. Untungnya kali ini Arman tidak diam. Nanti saya yang jemur. Katanya tegas. Lalu langsung membawaku keluar rumah. Sepanjang perjalanan ke bidan, aku terus menangis. Bukan hanya karena takut, tapi karena hati ini rasanya benar-benar hancur. Sampai di klinik, aku langsung diperiksa. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Aku menggenggam tangan Arman erat, sedangkan jantungku terus berdebar. Dan akhirnya bidan datang membawa hasil pemeriksaan. Syukurlah. Katanya, kandungannya masih aman. Aku langsung menangis lega. Bahkan Arman sampai menundukkan kepala sambil menghembuskan napas panjang. Tapi, bidan melanjutkan. Dan satu kata itu langsung membuatku tegang lagi.
Kondisi ibu harus banyak istirahat. Jangan mengangkat beban berat. Jangan terlalu capek. Kalau dipaksakan terus, risikonya bisa lebih serius. Aku langsung mengangguk berkali-kali. Sedangkan Arman terlihat sangat serius mendengarkan. Sebelum pulang, bidan bahkan menatap Arman. Istrinya harus dijaga. Jangan dibebani pekerjaan berat dulu. Arman langsung menjawab, "Iya, Bu." Dan untuk pertama kalinya, aku berharap semuanya akan berubah setelah hari itu. Aku berharap suamiku akan melindungiku. Aku berharap ibu mertuaku akan mengerti. Aku berharap bisa menjalani kehamilan dengan tenang. Tapi ternyata, aku terlalu berharap. Karena saat kami sampai di rumah malam itu, ibu mertuaku hanya melihat hasil obat yang kubawa. Lalu berkata dengan wajah datar, "Besok pagi jangan lupa bersihin dapur." Aku langsung menunduk. Sedangkan Arman hanya dia memegang kantong obat di tangannya. Dan malam itu, aku mulai sadar bahwa kehamilanku tidak akan membuat mereka memperlakukanku lebih baik. Justru beberapa bulan ke depan, aku akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada semua yang sudah terjadi selama ini. Anakku lahir, tapi aku tetap menjadi pembantu. Waktu berjalan begitu cepat. Meski kehamilanku penuh tekanan dan kelelahan, syukurlah bayiku tetap bertahan. Setiap malam aku selalu mengusap perutku sambil berdoa, "Yang kuat ya nak. Jangan tinggalkan ibu." Karena hanya bayiku yang membuatku tetap kuat bertahan di rumah itu. Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin besar. Tapi pekerjaanku tidak pernah berkurang. Bahkan saat kandunganku memasuki usia 8 bulan, aku masih harus mencuci pakaian seluruh penghuni rumah. Masih harus memasak. Masih harus mengepel. Masih harus membersihkan kamar mandi. Kadang kakiku bengkak. Pinggangku terasa seperti mau patah. Napas sering sesak. Tapi ibu mertuaku selalu punya jawaban yang sama. "Dulu mama juga hamil. Tapi tetap kerja." DG. Kalimat itu semakin sering kudengar. Dan semakin sering membuatku merasa tidak dianggap manusia. Arman mulai beberapa kali membelaku. Tapi hanya saat kami berdua. Begitu berhadapan dengan ibunya, keberaniannya langsung hilang. Dan itu membuatku semakin kecewa. Sampai akhirnya, hari persalinan itu datang. Malam itu hujan sangat deras. Aku sedang mencuci piring di dapur ketika perutku tiba-tiba terasa mulas luar biasa. Awalnya aku pikir hanya kontraksi biasa. Tapi rasa sakitnya semakin kuat. Semakin sering. "Mas." Aku memanggil Arman dengan suara gemetar. "Aku sakit." Wajah Arman langsung pucat. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di ruang bersalin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa berada di ambang antara hidup dan mati. Rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menangis. Aku berteriak. Aku memanggil nama ibuku yang sudah meninggal. Sampai akhirnya, tangisan kecil terdengar memenuhi ruangan. "Selamat." Bayinya perempuan. DG. Air mataku langsung mengalir deras. Aku melihat wajah mungil itu. Begitu kecil. Begitu cantik. Dan saat itulah, aku merasa semua penderitaanku terbayar. Arman juga menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat air mata di wajahnya. Dia mencium keningku. "Terima kasih," bisiknya. Aku tersenyum sambil memeluk bayi kami. Dan malam itu, aku berpikir hidupku akan berubah. Aku pikir kehadiran cucu pertama akan melunakkan hati ibu mertuaku. Aku pikir setelah menjadi ibu, aku akan lebih dihargai. Tapi lagi-lagi, aku salah. Baru seminggu setelah melahirkan, aku masih kesulitan berjalan. Bekas jahitan masih terasa nyeri.
Tubuhku masih lemah, dan aku masih sering begadang menyusui bayi. Pagi itu aku sedang menidurkan anakku ketika suara ibu mertuaku terdengar dari dapur. "Naila." Aku langsung terbangun. "Iya, Bu." "Kenapa lantai belum dipel?" "DG." Aku langsung membeku. "Bu, saya masih sakit." Belum selesai aku bicara, beliau langsung memotong. "Semua perempuan juga melahirkan. Bukan cuma kamu." DG. Dadaku langsung terasa sesak. Aku menoleh ke arah bayi kecilku yang sedang tidur. Air mataku mulai jatuh. Karena bahkan setelah melahirkan, aku tetap tidak diberi kesempatan menjadi manusia. Dan yang lebih menyakitkan, saat aku sedang mengepel lantai dengan tubuh yang masih sakit, anakku menangis dari kamar. Tangisannya semakin keras, semakin lama, semakin memilukan. Aku ingin menggendongnya, aku ingin memeluknya. Tapi ibu mertuaku malah berkata, "Kerjain dulu. Nanti juga diam sendiri." DEG. Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Karena untuk pertama kalinya, aku harus memilih antara menjadi ibu untuk anakku, atau menjadi pembantu bagi keluarga suamiku. Dan aku belum tahu bahwa penderitaan terbesarku sebagai seorang ibu baru saja akan dimulai. Karena beberapa minggu kemudian, anakku tiba-tiba jatuh sakit, dan semua orang mulai menyalahkanku. Ibu mertua mulai meracuni pikiran suamiku. Setelah anakku lahir, aku pikir setidaknya aku masih punya satu alasan untuk tersenyum setiap hari. Putriku, anak kecil yang selalu membuatku lupa pada semua luka. Saat melihat wajahnya, semua rasa capek terasa berkurang. Semua penghinaan terasa tidak terlalu menyakitkan. Karena sekarang aku tidak lagi berjuang hanya untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk anakku. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa minggu setelah kelahirannya, putriku jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Tapi malam itu suhu tubuhnya semakin panas. Tangisnya tidak berhenti. Tubuh kecilnya terus menggigil dalam pelukanku. Aku panik. Sangat panik. Sebagai ibu baru, aku ketakutan. Aku terus menggendongnya sambil menangis. "Mas, badannya panas banget." Arman langsung memegang dahi anak kami. Wajahnya berubah tegang. "Kita ke klinik sekarang," katanya cepat. Tapi sebelum kami sempat berangkat, ibu mertuaku keluar dari kamarnya. "Kenapa ribut-ribut malam begini?" Beliau terlihat kesal. "Anaknya demam, Bu," jawab Arman. Beliau mendekat, lalu melihat cucunya sekilas. Dan kalimat berikutnya langsung membuatku membeku. Pasti karena ibunya gak becus ngurus anak. Air mataku langsung jatuh. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Karena aku benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Kami akhirnya membawa anakku ke klinik. Syukurlah tidak terlalu serius. Hanya infeksi ringan. Tapi dokter mengatakan anakku kurang istirahat dan terlalu sering berada di lingkungan yang ramai. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan kata-kata dokter. Karena memang benar, aku sering terpaksa meninggalkan anakku untuk mengurus pekerjaan rumah. Saat sampai rumah, aku berharap masalah selesai. Tapi ternyata baru dimulai. Keesokan harinya, ibu mertuaku mulai mengeluh kemana-mana. Dari dulu saya bilang, nikah sama perempuan yang gak bisa urus rumah itu susah. Aku mendengar semuanya. Setiap kata, setiap sindiran, setiap hinaan. Dan yang paling menyakitkan, beliau mulai mengatakannya di depan Arman. "Mama kasihan sama kamu," katanya suatu malam. "Ada istri tapi semua pekerjaan masih berantakan." Aku yang sedang mencuci piring langsung diam. Karena aku tahu,
Kalimat itu sengaja diucapkan agar ku dengar. Padahal aku udah berusaha, Bu. Aku berkata pelan. Ibu mertuaku langsung tertawa sinis. Berusaha? Kamu nyebut ini berusaha? Dadaku langsung panas. Tapi aku memilih diam. Seperti biasa. Hari demi hari. Ucapan-ucapan seperti itu semakin sering keluar. Naila terlalu lembek. Naila terlalu manja. Naila terlalu banyak alasan. Naila gak becus jadi istri. Dan perlahan, aku mulai melihat perubahan pada Arman. Awalnya dia masih membelaku. Tapi lama-kelamaan, dia mulai sering diam. Lalu mulai mengangguk saat ibunya berbicara. Dan akhirnya, mulai mempercayai semuanya. Suatu malam, anakku menangis cukup lama karena sedang tumbuh gigi. Aku sudah berusaha menenangkannya, tapi dia tetap rewel. Aku sendiri belum tidur sejak jam 2 pagi. Mataku perih, tubuhku lelah, dan kepalaku pusing. Tiba-tiba Arman masuk ke kamar dengan wajah kesal. Bisa gak sih bikin anak diam? Aku langsung membeku, karena selama ini, dia tidak pernah bicara seperti itu. Mas. Suaraku bergetar. Aku juga lagi berusaha. Tapi Arman malah menghela napas kasar. Setiap hari alasan terus. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Karena kalimat itu, persis seperti yang sering diucapkan ibunya. Saat itulah aku sadar. Racun itu mulai bekerja. Bukan hanya mertuaku yang membuat hidupku hancur. Tapi perlahan, suamiku sendiri mulai berubah menjadi orang yang tidak lagi kukenal. Dan beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Arman melakukan sesuatu yang membuat hatiku benar-benar runtuh. Untuk pertama kalinya suamiku membentakku. Sejak anak kami sakit, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arman. Awalnya hanya cara dia bicara. Lebih dingin, lebih singkat, lebih mudah marah. Tapi lama-kelamaan, perubahan itu semakin jelas. Dan semuanya selalu berawal setelah dia berbicara dengan ibunya. Aku sebenarnya berusaha memahami. Arman bekerja keras setiap hari. Tekanan ekonomi juga semakin besar setelah kami punya anak. Aku terus mencari alasan untuk membelanya. Karena aku tidak ingin melihat suamiku sebagai orang jahat. Tapi semakin lama, aku semakin sulit membela seseorang yang terus melukai hatiku. Suatu pagi, aku sedang menggendong anakku yang masih demam ringan. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur sama sekali. Anakku terus menangis karena tumbuh gigi. Sedangkan aku harus tetap bangun jam 4 pagi untuk memasak. Tubuhku benar-benar lelah. Mataku sembab. Kepalaku terasa berat. Saat sedang menyiapkan sarapan, aku tidak sengaja membuat telur sedikit gosong. Hanya sedikit. Tapi itu cukup untuk memulai masalah baru. Ibu mertuaku langsung meletakkan sendok dengan keras. Masak beginian aja gak bisa. Aku langsung meminta maaf. Maaf Bu, tadi anak saya rewel semalaman. Beliau langsung tertawa sinis. Nah kan. Alasan lagi. Dadaku langsung sesak. Tapi aku memilih diam. Karena aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Namun pagi itu berbeda. Karena Arman duduk tepat di samping ibunya. Dan kali ini, dia tidak diam. Kalau capek ya bilang capek. Katanya dengan nada kesal. Aku langsung menoleh. Bingung. Aku memang capek Mas. Jawabku pelan. Tapi aku tetap ngerjain semuanya. Suasana langsung hening. Dan detik berikutnya, Arman meletakkan gelasnya cukup keras. Ya jangan merasa paling capek sendiri. Aku langsung membeku. Jantungku berdegup kencang. Karena selama menikah, belum pernah sekalipun Arman berbicara seperti itu padaku. Mas.
Suaraku mulai bergetar. Aku gak bilang begitu. Tapi Arman sudah telanjur emosi. Setiap hari kerjaan rumah terus yang dibahas. Orang lain juga capek. Mama juga capek. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu, ini bukan suara Arman yang dulu ku kenal. Ini suara seseorang yang sudah terlalu lama mendengar racun yang sama setiap hari. Aku menunduk, berusaha menahan tangis. Tapi ibu mertuaku malah menambahkan, "Nah kan, baru dikasih tahu sedikit aja udah mau nangis." Tanganku mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat bersandar. Tidak ada lagi orang yang membelaku. Bahkan suamiku sendiri kini berdiri di sisi yang berlawanan. Malamnya, aku duduk sendirian di belakang rumah sambil menggendong anakku yang sudah tertidur. Langit gelap, udara dingin, dan air mataku terus mengalir. Aku menatap wajah kecil anakku, lalu berbisik pelan, "Ibu harus kuat ya." Karena saat itu, aku mulai sadar, kalau aku terus hidup seperti ini, bukan hanya aku yang terluka, tapi anakku juga. Dan beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku mengerti kenapa keluarga ini selalu kekurangan uang. Sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan dariku. Dan rahasia itu akan mengubah segalanya. Aku menemukan rahasia keuangan keluarga. Sejak Arman membentakku pagi itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih menangis. Aku masih sedih. Tapi perlahan, aku mulai berhenti menyalahkan diriku sendiri. Karena selama ini, aku selalu berpikir mungkin aku memang kurang baik. Mungkin aku kurang sabar. Mungkin aku kurang rajin. Mungkin aku kurang menjadi istri yang sempurna. Tapi semakin lama, aku mulai sadar. Masalahnya bukan aku. Masalahnya ada pada keluarga ini. Dan aku belum tahu seberapa besar masalah itu sebenarnya. Suatu sore, aku sedang mencari buku kesehatan anak di lemari ruang kerja Arman. Anakku sedang tidur. Ibu mertuaku pergi ke rumah tetangga. Dan rumah sedang sepi. Saat membuka salah satu laci, aku menemukan sebuah map coklat tebal. Awalnya aku tidak berniat membuka. Tapi saat melihat namanya tertulis di depan, aku jadi penasaran. Tagihan pinjaman. Jantungku langsung berdebar. Karena setahuku, kami tidak pernah punya pinjaman besar. Aku dan Arman hidup sederhana. Bahkan sangat sederhana. Tanganku mulai membuka isi map itu perlahan. Dan semakin banyak lembar yang kubaca, semakin dingin tubuhku. Ada pinjaman bank, ada pinjaman koperasi, ada cicilan kartu kredit, ada utang pribadi. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan sangat besar. Air mataku langsung menggenang. Karena selama ini, aku terus hidup hemat, menahan keinginan, tidak membeli apa-apa untuk diriku sendiri. Tapi ternyata, kami terlilit utang yang tidak pernah ku ketahui. Ya Allah. Aku langsung terduduk lemas. Yang membuatku semakin kaget. Sebagian besar pinjaman itu bukan digunakan untuk kami. Ada pembayaran motor atas nama adik iparku. Ada biaya kuliah adik ipar yang lain. Ada tagihan renovasi rumah. Ada biaya kebutuhan ibu mertuaku. Dadaku langsung sesak. Jadi selama ini, gaji Arman habis bukan karena kebutuhan keluarga kecil kami, tapi karena seluruh keluarga besarnya bergantung padanya. Aku terus membuka dokumen demi dokumen, dan setiap lembar terasa seperti tamparan. Ternyata selama 5 tahun ini, aku bekerja seperti pembantu, sedangkan Arman bekerja seperti mesin uang. Dan semua hasilnya mengalir ke orang-orang yang bahkan tidak pernah menghargai kami. Malamnya, saat Arman pulang kerja, aku langsung menunjukkan map itu.
Ini apa? Tanyaku pelan. Wajah Arman langsung berubah pucat. Beberapa detik dia hanya diam. Seolah tidak tahu harus menjawab apa. Jawab aku, Mas. Air mataku mulai jatuh. Kenapa aku baru tahu sekarang? Arman mengusap wajahnya pelan. Lalu duduk dengan lemas. Aku gak mau bikin kamu kepikiran. Jawabnya lirih. Kepikiran. Aku tertawa kecil sambil menangis. Mas. Kita hidup susah. Anak kita sering kekurangan. Aku sampai gak pernah beli baju baru bertahun-tahun. Napas aku mulai memburu. Tapi ternyata kita membiayai semua orang di rumah ini. Arman langsung menunduk. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kelelahan. Bukan lelah biasa. Tapi lelah yang sudah dipendam bertahun-tahun. Aku gak bisa nolak Mama. Suaranya mulai bergetar. Kalimat itu membuatku diam. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat Arman bukan sebagai suami yang selalu diam, tapi sebagai anak yang juga sedang terjebak. Mama selalu bilang aku harus bantu keluarga. Aku anak pertama. Aku punya tanggung jawab. Air matanya mulai menggenang. Tapi aku capek, Naila. Aku langsung membeku. Karena itu pertama kalinya aku mendengar Arman mengaku lelah. Aku capek kerja terus. Aku capek gak pernah punya uang sendiri. Aku capek harus nyenengin semua orang. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti. Bukan cuma aku yang sedang dimanfaatkan di rumah ini, tapi Arman juga. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, masalah yang jauh lebih besar akan meledak. Karena hilangnya satu benda berharga di rumah itu, akan membuat seluruh keluarga menudingku sebagai pencuri. Kebenaran akhirnya terbongkar. Sejak aku dituduh mencuri gelang emas ibu mertuaku, rumah itu terasa seperti neraka. Aku tidak lagi dianggap anggota keluarga. Aku diperlakukan seperti orang yang sedang menunggu hukuman. Setiap kali keluar kamar, aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan penuh curiga. Tatapan yang membuat dadaku sesak. Bahkan saat sedang menggendong anakku, aku masih mendengar bisikan-bisikan dari ruang tengah. Pasti dia yang ambil. Orang lagi butuh uang bisa nekat. Kelihatannya aja baik. Air mataku sering jatuh diam-diam. Karena aku benar-benar tidak menyangka. 5 tahun pengorbananku ternyata tidak ada artinya. Yang paling menyakitkan, bukan tuduhannya, tapi karena suamiku masih belum sepenuhnya membelaku. Memang Arman tidak pernah menuduhku secara langsung. Tapi dia juga tidak pernah berkata, "Aku percaya istriku." Dan itu cukup untuk menghancurkan hatiku. 3 hari berlalu. Gelang itu masih belum ditemukan. Dan suasana rumah semakin tegang. Sampai suatu sore, aku sedang menjemur pakaian ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Ya Allah! Aku langsung menoleh. Itu suara ibu mertuaku. Aku berlari masuk. Begitu juga kedua iparku. Dan saat sampai di ruang tamu, aku melihat ibu mertuaku berdiri memegang sesuatu di tangannya. Wajahnya pucat. Gelangnya. Beliau bergumam. Gelangnya ketemu. Semua orang langsung mendekat, termasuk aku. Ternyata gelang emas itu ditemukan di dalam tas milik adik iparku. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Adik iparku langsung pucat. Tangannya gemetar. Itu. Aku bisa jelasin. Ibu mertuaku menatapnya tidak percaya. Kok bisa ada di tas kamu? Tangis adik iparku langsung pecah. Dan pengakuannya membuat semua orang terdiam. Ternyata beberapa hari sebelumnya,
Dia meminjam gelang itu diam-diam untuk dipakai saat menghadiri acara bersama teman-temannya. Karena takut dimarahi, dia menyembunyikannya, lalu lupa mengembalikannya. Aku langsung terduduk lemas, karena selama ini aku dituduh, dihina, dipermalukan untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena terlalu sakit. Aku menoleh ke arah Arman, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah besar di wajahnya. Sedangkan kedua iparku hanya diam, tidak berani menatapku. Semua orang tahu sekarang, aku tidak bersalah. Aku menunggu satu hal, permintaan maaf. Sesederhana itu. 5 tahun aku mengalah. 3 hari aku diperlakukan seperti pencuri. Dan sekarang kebenaran sudah jelas. Tapi yang terjadi setelah itu benar-benar membuatku kehilangan harapan. Ibu mertuaku hanya duduk perlahan, lalu berkata, "Ya udahlah." Aku langsung membeku. Ya udahlah? Hanya itu? Tidak ada maaf. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Bahkan beliau langsung menoleh ke arahku sambil berkata, "Jangan dipikir panjang." Dadaku langsung panas. Jangan dipikir panjang? Aku dipermalukan di depan seluruh keluarga. Kamarku digeledah. Harga diriku diinjak-injak. Dan sekarang beliau hanya berkata jangan dipikir panjang? Untuk pertama kalinya, ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Keberanian. Karena malam itu, saat semua orang kembali ke kamar masing-masing, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap rumah yang selama 5 tahun kurus setiap hari. Lalu untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku masih bertahan di tempat yang tidak pernah menganggapku keluarga? Dan aku belum tahu bahwa pertanyaan itu akan segera mengubah seluruh hidupku. Karena beberapa hari kemudian, aku akhirnya melakukan sesuatu yang tidak pernah berani kulakukan selama 5 tahun terakhir. Aku akhirnya berhenti menjadi pelayan di rumah itu. Malam setelah gelang itu ditemukan, aku tidak bisa tidur. Bukan karena marah, bukan karena sedih, tapi karena hatiku akhirnya lelah, sangat lelah. 5 tahun. 5 tahun aku tinggal di rumah itu. 5 tahun aku bangun paling pagi. 5 tahun aku tidur paling malam. 5 tahun aku mencuci, memasak, menyapu, mengepel, dan melayani semua orang. Tapi saat ada masalah, akulah orang pertama yang dicurigai. Aku menatap wajah anakku yang sedang tidur di sampingku. Dadaku terasa sesak. Karena tiba-tiba aku sadar. Aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya diperlakukan seperti ini. Pagi harinya, seperti biasa jam 4 aku terbangun. Tapi kali ini, aku tidak langsung menuju dapur. Aku tetap duduk di tepi ranjang. Diam. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku memilih memikirkan diriku sendiri. Beberapa menit kemudian terdengar suara ibu mertuaku dari luar. "Nailah. Nailah." Aku menghela napas panjang, lalu keluar kamar. "Ada apa, Bu?" Beliau langsung terlihat kesal. "Kenapa sarapan belum siap?" Biasanya pada jam segini semua makanan sudah tersedia. Tapi kali ini tidak. Aku menatap beliau tenang. "Saya belum masak." Wajah beliau langsung berubah. "Maksudnya?" Aku menggenggam tangan anakku yang masih mengantuk. Lalu menjawab pelan. "Saya capek, Bu." Rumah langsung hening. Seolah semua orang tidak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulutku. "Capek?" Beliau tertawa sinis. "Baru sekarang bilang capek?" Aku mengangguk. "Iya. Saya capek."
Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Saya capek dianggap pembantu. Saya capek selalu salah. Saya capek terus mengalah. Wajah ibu mertuaku mulai memerah. Kamu berani ngomong begitu sama saya? Air mataku mulai menggenang. Tapi kali ini aku tidak mundur. 5 tahun saya ngurus rumah ini. 5 tahun saya ngurus semua orang. Tapi waktu saya dituduh mencuri, tidak ada satupun yang membela saya. Ruangan kembali sunyi. Kedua iparku yang baru bangun langsung berdiri mematung. Sedangkan Arman yang baru keluar kamar terlihat tegang. Naila. Suaranya pelan. Aku menoleh ke arahnya. Mas. Aku udah gak kuat. Air mataku jatuh. Tapi kata-kataku terus keluar. Aku bukan pembantu. Aku istri kamu. Aku ibu dari anak kamu. Aku manusia. Arman langsung menunduk. Tidak mampu menatap mataku. Karena untuk pertama kalinya, semua luka yang selama ini kupendam akhirnya keluar. Dan yang terjadi setelah itu, tidak ada yang memasak. Tidak ada yang menyapu. Tidak ada yang mencuci. Karena selama ini, semua pekerjaan memang dilakukan olehku seorang diri. Menjelang siang, rumah mulai kacau. Piring menumpuk. Dapur berantakan. Cucian menggunung. Ipar-iparku mulai saling menyalahkan. Kenapa belum ada makan siang? Ya masak sendirilah. Pertengkaran kecil mulai muncul di mana-mana. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang selama ini kulakukan setiap hari. Sore harinya, aku duduk di teras sambil menggendong anakku. Hati masih sakit. Tapi ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Lega. Karena akhirnya, aku berhenti menjadi pelayan bagi orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbananku. Namun aku belum tahu bahwa hari itu juga akan menjadi awal perubahan terbesar dalam hidup suamiku. Karena malam berikutnya, Arman tanpa sengaja mendengar percakapan yang selama ini disembunyikan ibunya. Dan percakapan itu akan menghancurkan seluruh keyakinannya selama ini. Suamiku akhirnya melihat siapa yang selama ini salah. Sejak aku berhenti mengurus seluruh rumah seorang diri, keadaan di rumah mertua berubah total. Rumah yang selama ini terlihat rapi dan teratur, ternyata berdiri di atas pengorbananku. Dan saat aku berhenti, semuanya langsung kacau. Piring kotor menumpuk di wastafel. Lantai mulai berdebu. Pakaian kotor menggunung di kamar mandi. Dan yang paling lucu, orang-orang yang selama ini menganggap pekerjaanku mudah mulai mengeluh setiap hari. Kenapa rumah berantakan begini? Tanya salah satu iparku kesal. Aku hanya diam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus bertanggung jawab atas semuanya. Sedangkan ibu mertuaku semakin sering marah. Dulu rumah ini gak pernah kayak gini. Katanya berkali-kali. Dan setiap kali mendengar itu, aku hanya menunduk sambil memeluk anakku. Karena dalam hati aku ingin berkata, karena dulu ada aku yang mengurus semuanya. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Sementara itu, Arman mulai terlihat berbeda. Dia lebih banyak diam, lebih sering melamun. Dan beberapa kali aku melihatnya memperhatikan keadaan rumah dengan wajah yang sulit dijelaskan. Seolah untuk pertama kalinya, dia mulai melihat kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin dia lihat. Suatu malam, aku sedang menidurkan anakku di kamar. Saat itu hampir jam 11 malam. Rumah sudah sepi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari ruang tengah. Suara ibu mertuaku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai aku mendengar nama Arman disebut. Kalau bukan karena Arman, kata ibu mertuaku, adik-adiknya gak bakal bisa hidup enak. Aku langsung terdiam. Dan tanpa kusadari,
Arman ternyata baru saja pulang kerja. Dia berdiri di dekat pintu ruang tengah, mendengar semuanya, tanpa diketahui siapapun. "Aku capek ngurus mereka, Bu." Suara salah satu iparku terdengar. "Tapi kan ada Arman," jawab ibu mertuaku santai. Arman langsung membeku, karena selama ini, dia selalu berpikir semua pengorbanannya dihargai. Tapi malam itu, dia mulai mendengar kenyataan yang berbeda. "Lagian ngapain juga kerja keras?" lanjut iparnya. "Kalau Kak Arman pasti bantu." Mereka tertawa, sedangkan Arman tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya perlahan berubah, dan beberapa menit kemudian, ibu mertuaku mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Arman runtuh. "Yang penting Arman nurut. Kakak kalian itu paling gampang disuruh." Ruangan langsung sunyi, sedangkan Arman terlihat seperti baru saja ditampar keras. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar, selama ini dirinya bukan dihormati. Dirinya dimanfaatkan. Tapi kejutan belum berhenti. Ibu mertuaku kembali berbicara. "Kalau bukan karena Naila mulai melawan, semua pasti masih enak." Jantungku langsung berdebar. Aku mendengar kursi bergeser keras. Dan beberapa detik kemudian, suara Arman terdengar dari ruang tengah. "Jadi selama ini Mama tahu." Suasana langsung hening. Aku langsung keluar kamar. Dan saat sampai di ruang tengah, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Arman berdiri menatap ibunya. Matanya merah, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia terlihat marah. Benar-benar marah. Selama ini Mama tahu Naila kerja sendirian. Selama ini Mama tahu dia capek. Selama ini Mama tahu dia diperlakukan gak adil. Suara Arman mulai bergetar. Tapi Mama biarin. Ibu mertuaku terlihat kaget. Karena selama ini, Arman tidak pernah berani bicara seperti itu. "Arman?" Beliau mencoba menjawab. Tapi Arman memotong. "Enggak, Bu. Jangan jelasin lagi." Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya selama 5 tahun, seseorang akhirnya berdiri di sampingku. Dan orang itu adalah suamiku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman mulai melihat semua luka yang selama ini kutanggung sendirian. Dan dia belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, dia akan kehilangan hampir semua yang selama ini dia perjuangkan demi keluarganya. Suamiku menangis di kakiku. Setelah malam ketika Arman mendengar sendiri percakapan ibu dan adik-adiknya, sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan berubah sedikit, tapi berubah total. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun pernikahan kami, Arman mulai melihat kenyataan tanpa ditutupi rasa takut. Tanpa ditutupi rasa bersalah sebagai anak pertama. Tanpa ditutupi kebiasaan untuk selalu mengalah. Dan ternyata, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang dia bayangkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran. Bukan antara aku dan Arman, tapi antara Arman dan keluarganya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia mulai menolak permintaan uang. Mulai mempertanyakan pengeluaran keluarga. Mulai berkata, tidak. Dan ternyata, orang-orang yang selama ini mengaku menyayanginya langsung berubah. "Kamu sekarang berubah," bentak salah satu adiknya. "Kamu lebih milih istri daripada keluarga sendiri," teriak yang lain. Sedangkan ibu mertuaku hanya menangis sambil berkata, "Mama udah capek ngurus kamu dari kecil." Kalimat itu selalu berhasil membuat Arman merasa bersalah. Tapi kali ini tidak. Karena akhirnya dia sadar. Selama bertahun-tahun, rasa bersalah itulah yang dipakai untuk mengendalikan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, masalah keuangan keluarga mulai meledak.
Pinjaman yang selama ini ditutup-tutupi mulai jatuh tempo. Tagihan datang bertubi-tubi. Dan orang-orang yang selama ini menikmati hasil kerja Arman mulai menghilang satu persatu. Adik iparnya pindah ke tempat temannya. Yang satu lagi berhenti menjawab telepon. Sedangkan ibu mertuanya mulai menyalahkan Arman atas semua masalah itu. Kalau dari awal kamu lebih banyak kerja. Kalau dari awal kamu gak nurut istri kamu. Arman hanya diam. Tapi kali ini bukan diam karena takut. Melainkan diam karena kecewa. Sangat kecewa. Karena akhirnya dia sadar. Selama ini, dia kehilangan istrinya sedikit demi sedikit, demi orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargainya. Dan malam itu, malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Akhirnya tiba. Saat itu hujan turun deras. Aku sedang melipat pakaian anakku di kamar. Rumah terasa sangat sunyi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Aku menoleh dan melihat Arman berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya merah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. "Mas?" tanyaku pelan. Tapi Arman tidak menjawab. Dia berjalan masuk, lalu berhenti tepat di depanku. Dan detik berikutnya, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Arman berlutut. Aku langsung membeku. "Mas." Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, air mata Arman jatuh. Tangisnya pecah. Benar-benar pecah. "Aku minta maaf." Suaranya bergetar hebat. Dadaku langsung sesak. Karena selama menikah, aku belum pernah melihatnya seperti ini. "Aku minta maaf Naila." Tangisnya semakin keras. Aku gagal jadi suami. Air mataku langsung jatuh. Aku lihat semuanya. Aku tahu semuanya. Tapi aku diam. Tubuhnya gemetar. Aku biarin kamu nangis sendirian. Aku biarin kamu dihina. Aku biarin kamu diperlakukan kayak pembantu. Tangisnya semakin pecah. Sedangkan aku hanya bisa menangis sambil menatap laki-laki yang dulu sangat kucintai. "Aku salah," katanya lagi. Sangat salah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bukan karena dia kehilangan uang. Bukan karena dia kehilangan keluarganya. Tapi karena dia hampir kehilangan aku. "Aku capek Naila." Suaranya melemah. Tapi yang paling bikin aku takut, dia menggenggam kakiku sambil menangis. "Aku takut suatu hari kamu benar-benar pergi." Tangisku langsung pecah. Karena jujur, ada masa ketika aku memang hampir menyerah. Ada masa ketika aku hampir pergi membawa anakku. Tapi malam itu, aku melihat laki-laki yang dulu kucintai kembali. Aku perlahan berjongkok, lalu mengangkat wajahnya. "Kita sama-sama salah, Mas." Air mataku terus mengalir. Aku terlalu lama diam. Kamu terlalu lama takut. Arman mengangguk sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami saling memeluk tanpa ada tembok di antara kami. Beberapa bulan kemudian, kami pindah dari rumah mertua, mengontrak rumah kecil sederhana, tidak besar, tidak mewah, tapi damai. Dan saat ibu mertuaku mencoba kembali mengatur hidup kami, untuk pertama kalinya Arman berkata tegas, "Naila itu istri saya, bukan pembantu. Dan saya gak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Air mataku langsung jatuh saat mendengar itu. Karena kalimat yang kutunggu selama 5 tahun, akhirnya keluar juga. Hari itu aku belajar satu hal. Kesabaran adalah hal yang baik. Tapi kesabaran tanpa batas bisa membuat orang lain lupa cara menghargai kita. Dan cinta yang sehat
Bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang saling menjaga ketika dunia sedang tidak berpihak.